Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisdayu, Pendidikan Biologi kelas 4A2, NIM F1071181033. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat, biasanya pada tempat-tempat yang lembab dan basah. Lumut dapat hidup di dataran rendah, tinggi, dan daerah tropis serta padang tundra di kutub. Hanya beberapa jenis lumut yang hidup di air. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tumbuhan lain. Yang pertama, ukuran tumbuhan lumut bervariasi. Pada tumbuhan lumut kecil, tingginya mencapai 1 hingga 2 cm. Sementara yang berukuran besar dengan tinggi 20 sampai 40 cm. Tumbuhan lumut kecil berdiri tegak dan mempunyai bagian tubuh yang mirip akar, rhizoid, batang dan daun serta tidak memiliki organ pengangkut pada organ tubuhnya. Rhizoid adalah struktur yang menyerupai rambut atau benang-benang, di mana memiliki fungsi melekatkan tubuh pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral. Yang kedua, batang dan daun tidak punya pembuluh angkut, floem dan xilem. Ketiga, air diserap oleh rhizoid secara imbibisi kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui proses difusi. Keempat, tumbuhan lumut tidak memiliki sistem pembuluh pengangkut yang khusus untuk mengangkut air dan mineral. Pada ujung batang ada titik tumbuh yang menyebabkan tumbuh memanjang. Kelima, dapat dijumpai di berbagai tempat yang lembab atau basah, seperti di daratan, tanah, tembok, bebatuan yang lapuk, menempel di kulit pohon atau air. Keenam, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Alat perkembangbiakan jantan berupa antheridium dan alat perkembangbiakan betina berupa archegonium. Umumnya lumut berwarna hijau berbentuk lembaran. Kedelapan, dalam tubuh lumut mengandung sel-sel yang berkloroplas, klorofil untuk fotosintesis. Kesembilan, tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan metagenesis antara generasi gametofit dan sporopit. Bryophyta atau tumbuhan lumut terdiri dari 3 kelas, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, lumut daun atau Bryopsida, dan lumut tanduk atau Anthocheropsida. Saya akan lebih menjelaskan kepada lumut daun. Lumut daun adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar, rhizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies. Kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rhizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Bryum capillare Herb, di mana bryum adalah salah satu genus dari lumut dalam keluarga Poaceae. Genus ini dianggap yang terbanyak di dunia dengan lebih dari 1.000 spesies dideskripsikan. Pada tahun 2005 dalam sebuah publikasi oleh Spence,
Breaceae kemudian dipecah menjadi beberapa genera. Tahun 2013, Breaceae kembali mengalami penataan taksonomi yang signifikan. Klasifikasi dari Bryum-Capillare yaitu Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, subkelas Bryidae, ordo Bryales, famili Bryaceae, genus Bryum, spesies Bryum-Capillare Herb. Di mana Bryum ini saya temukan di pohon kelapa. Selanjutnya saya menemukan spesies Bryopsida sp. Bryopsida adalah tumbuhan peralihan antara Talophyta, yaitu tumbuhan yang sulit untuk dibedakan antara akar, batang, dan daun. Dan Carmophyta yaitu tumbuhan yang mudah untuk dibedakan antara akar, batang, dan daun. Klasifikasi dari Bryopsida yaitu Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Musci, ordo Bryoceales, famili Bryopseae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Bryopsida sp ini saya temukan di tempat penampung air yang terbuat dari bahan semen. Bryopsida ini menempel di samping-samping tempat penampung air tersebut. Yang selanjutnya yaitu Clapodium aciculatum. Ciri-ciri Clapodium aciculatum yaitu bentuk peralihan antara talus dengan kormus, tidak memiliki pembuluh angkut, mengalami metagenesis, generasi gametofit lebih dominan, menghasilkan spora, mengalami pertumbuhan memanjang, tumbuh terutama pada tempat lembab dan teduh. Klasifikasi dari Clapodium aciculatum yaitu Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Hynales, famili Tuidaceae, genus Clapodium, spesies Clapodium aciculatum. Clapodium aciculatum ini saya temukan di dinding belakang rumah saya. Sekian penjelasan dari saya tentang lumut, khususnya lumut daun yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.